Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai industri terkait dengan pengambilan keputusan investasi mesin produksi dengan menggunakan konsep nilai waktu uang. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah program komputer. Sebelum menuju ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gustomi Nugroho, saya dari kelas C14 dengan nomor induk mahasiswa 3524109101. Latar belakang masalah pada kesempatan kali ini adalah industri manufaktur dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan investasi mesin produksi baru. Namun, investasi memerlukan biaya yang sangat besar sehingga perlu dianalisa kelayakan secara finansial. Keputusan investasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis ekonomi teknik untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Studi kasus yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai perusahaan manufaktur komponen otomotif yang merencanakan sebuah pembelian mesin CNC baru dengan data sebagai berikut. Investasi awal yang dikeluarkan untuk membeli sebuah mesin yaitu 150 juta rupiah. Untuk umur ekonomis perkiraan sekitar 5 tahun. Arus kas masuk atau cash flow per tahunnya adalah 45 juta rupiah. Dan nilai sisa yang nantinya apabila setelah 5 tahun mesin itu akan dijual masih terdapat nilai yaitu seharga 30 juta rupiah. Dan yang terakhir, tingkat diskonto atau biasa disebut dengan suku bunga yaitu 10% per tahun. Untuk permasalahannya adalah apakah investasi mesin CNC yang akan dibeli layak secara finansial jika dianalisis menggunakan konsep nilai waktu uang yaitu NPV atau Net Present Value. Untuk menganalisa sebuah pembelian mesin, maka digunakan sebuah permodelan sistematis Net Present Value atau NPV. Rumus NPV yaitu nantinya CFR per 1 plus R pangkat T. T di sini adalah umur ekonomis dari sebuah investasi dikurangi I0 adalah investasi awal yaitu 150 juta. Kriteria pembahasan analisis kali ini adalah apabila hasil hitungan dari NPV lebih dari 0, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Namun apabila investasi tersebut kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka investasi tersebut tidak layak dilakukan. Terus selanjutnya adalah pembahasan mengenai flowchart. Flowchart merupakan representasi grafis dari urutan langkah-langkah logis suatu proses atau algoritma yang memberikan gambaran menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aliran proses dari awal hingga akhir. Flowchart digunakan untuk membantu memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan cara kerja suatu sistem atau prosedur secara sistematis dan mudah dipahami. Menurut Pressman pada tahun 2014 mengungkapkan, flowchart adalah metode visual yang digunakan untuk mempresentasikan algoritma atau proses dengan menunjukkan langkah-langkah pemrosesan dan keputusan yang diambil. Berikut ini adalah flowchart untuk menentukan sebuah NPV yang tadi sudah dikemukakan di studi kasus. Yang pertama adalah proses mulai. Selanjutnya adalah proses input data investasi. Di sini kita memasukkan beberapa poin mengenai investasi awal, arus kas tahunan atau cash flow, umur investasi, dan juga suku bunga atau diskonto. Setelah itu kita masukkan proses NPV, yaitu minus investasi awal, lalu hitung present value arus kas tahun T, dengan rumus yang juga tadi sudah dibahas, mengenai cash flow pangkat R di sini adalah tingkat diskonto atau suku bunga, dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T. T di sini adalah umur investasi. Selanjutnya adalah flowchart proses yang berikutnya, tambahkan PV ke NPV. Lalu kita buat sebuah
keputusan. Proses keputusan di sini disimbolkan dengan segi 4 seperti wajib. Dan apakah T umur investasi? Apabila iya, tambahkan nilai sisa ke NPV. Apabila NPV lebih dari 0, maka keputusan investasi layak. Apabila tidak lebih dari 0 atau kurang dari 0 dan bernilai negatif, maka keputusan investasi tidak layak. Untuk proses flowchart yang terakhir adalah perhitungan NPV kemudian diimplementasikan menggunakan program bahasa pemrograman Python. Program ini menghitung arus kas tahunan yang dikontrolkan atau disuku bungakan, menambahkan nilai sisa dan menghasilkan nilai NPV secara otomatis. Di sini kita masukkan proses by proses sesuai dengan flowchart tadi, di mana proses yang pertama ada data investasi, kita masukkan input beberapa investasi awal, arus kas tahunan, umur investasi, tingkat diskon atau suku bunga, dan nilai sisa. Untuk proses yang selanjutnya adalah setting NPV awal. NPV awal ini adalah negatif karena merupakan keluaran. Pengeluaran ini adalah investasi awal yang dikeluarkan untuk membeli sebuah mesin. Proses yang ketiga adalah hitung present value atau PV arus kas setiap tahun, looping. Karena di sini yang akan kita bahas umur investasi dari mesin tersebut 5 tahun, maka pengulangannya akan ada NPV 1, NPV 2 sampai dengan kelima. Apabila mesin tersebut ketika setelah 5 tahun masih ada nilai jual, maka tambahkan nilai sisa ke NPV di akhir period. Yang terakhir adalah tampilkan nilai NPV akhir, ini program yang terakhir sebelum terakhir, mohon maaf. Dan yang terakhir keputusan berdasarkan kondisi NPV. Apabila kondisi NPV lebih dari 0, maka investasi layak. Apabila kurang dari 0 ataupun sebaliknya, kurang dari 0 ataupun negatif, maka keputusan tersebut investasi tidak layak. Langkah-langkahnya, lalu kita run, akan tertampil proses pertama, kita masukkan data 150 juta yaitu sebagai investasi awal, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan arus kas tahunan sesuai dengan yang sudah dibahas di studi kasus 45 juta. Setelah itu umur investasinya adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun kita masukkan bunga sebanyak 10%. Penulisannya adalah cukup dengan 0,1. Dan yang terakhir ada nilai sisa apabila ada. Nilai sisanya kebetulan ada 30 juta. Setelah itu kita enter semua, maka terdapat ditampilkan data dari present value tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dan nilainya adalah 39.213.000 bernilai positif, maka keputusan tersebut investasinya layak. Kita coba dengan perhitungan lain. Apabila investasi awal sama tetapi arus kas tahunan atau cash flow hanya menghasilkan 20 juta, apakah investasi tersebut akan layak? Mari kita lihat perhitungannya. Umur investasi sama, bunga tahunan atau suku bunga juga sama, akan tetapi untuk nilai sisa kita masukkan 0 karena tidak terdapat nilai sisa. Maka hasil dari perhitungan yang kedua menghasilkan nominal minus 74 juta rupiah. Karena ini bernilai minus dan kurang dari 0, maka keputusan investasi tersebut tidak layak. Selanjutnya adalah pembahasannya terakhir mengenai perbandingan perhitungan dengan manual dan juga menggunakan coding. Menggunakan manual, menggunakan rumus, dan juga menggunakan tabel bunga seperti ini, dipermudah dengan adanya perhitungan coding. Kita lihat untuk hasilnya. Total NPV menggunakan coding 39.213.044,32. Sedangkan untuk perhitungan manual 39.222.000. Terdapat selisih namun tidak terlalu banyak karena mungkin di sini perbedaan pada perkalian desimalnya. Untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini, perhitungan menggunakan coding akan mempermudah sebuah analisis investasi, akan tetapi kita tetap harus tahu bagaimana menghitung secara manual. Karena sepintar-pintar kita dalam mengcoding, kita harus tetap tahu bagaimana coding itu bekerja secara manual, memahami bagaimana itu rumus, bagaimana itu data-data tersebut dimasukkan dan diperoleh dari mana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.